Soal nomor 6. Oke, saya hapus dulu. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan yang bisa dimaknai dengan A. Seluruh orang dipandang sama di hadapan hukum. B. Keadilan harus dipraktikkan dengan mempertimbangkan kearifan lokal. C. Tidak adanya ketimpangan di antara anak bangsa. D. Sikap toleransi harus didahulukan agar muncul sikap saling menghargai sesama bangsa Indonesia. E. Mendahulukan musyawarah dan suara terbanyak secara adil. Siapa tadi yang sudah ikut tahun 2021? Kak Yufira. Kayak kayak gini kan ya, kalau nggak salah gitu. Pertanyaannya itu yang jadi hots itu nggak mesti panjang-panjang walaupun hampir panjang-panjang. Makanya kata orang di 2021 itu TWK itu kayak TKP. Nanti di integritas bela negara nasionalisme itu teman-teman akan ini lagi apa bedanya nasionalisme, apa bedanya bela negara, apa bedanya cinta tanah air, ya itu nantilah itu tugasnya Mas Anda, bukan tugas saya gitu. Oke, nah kita akan lihat satu-satu jawabannya. Kalau A itu seluruh orang dipandang sama di hadapan hukum, ya betul, bisa juga. B, keadilan harus dipraktikkan dengan pertimbangan kearifan lokal. Betul juga karena ada keadilannya, ada kearifan lokalnya. C, tidak adanya ketimpangan di antara anak bangsa, ya betul juga. Jadi harus sama gitu, setidaknya SPM-nya, standar pelayanan minimumnya itu harus sama. D, sikap toleransi harus didahulukan agar muncul sikap saling menghargai. Ini juga benar. Yang E mendahulukan musyawarah. Tapi teman-teman yang perlu diingat adalah ketika kita menjawab TWK itu jangan, waduh ini benar, oh ini benar juga. Kita harus lihat. Oke, seluruh orang. Ini saya ajarkan ininya ya, sedikit menganalisisnya. Seluruh orang. Berarti apa? Ini nggak orang Indonesia aja, gitu ya. Berarti kalau seluruh orang itu bukan orang Indonesia saja, berarti masuk ke mana? Masuk ke sila kedua. Orang. Kemudian yang kedua, keadilan harus dipraktikkan dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Ada kearifan lokalnya. Berarti ini masuk ke sila ketiga. Kemudian C, tidak adanya ketimpangan di antara anak bangsa. Ini yang paling mendekati, ya nggak? Oke, kita simpan dulu. Kemudian yang D, sikap toleransi. Kalau toleransi itu biasanya akan banyak diambil oleh sila pertama. Jadi walaupun ada bahasa sesama bangsa Indonesia, itu bisa ada di pertama sila pertama, kedua di sila keempat. Kemudian yang E, mendulukan musyawarah. Ini jelas sila keempat. Maka yang paling mungkin adalah C. Jadi nggak ada ketimpangan di antara anak bangsa. Ini yang paling mungkin. Paling meragukan ya antara C dan D sebetulnya. Tapi D ini sikap toleransi. Jadi toleransi itu ya sudah masuk dalam domainnya inilah, domainnya sila pertama. Maka jawabannya yang paling mungkin adalah tidak adanya ketimpangan di antara bangsa. Karena apa? Karena sila kelima itu adalah cita-cita paling akhir, paling praktis, langsung dirasakan oleh masyarakat atau bangsa ini. Gitu ya. Kod ini yang mana? Maaf saya ini ya, saya mute. Ya, oke. Baik. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 7. Nah, ini sedikit saya kasih soal sejarah. Karena ada yang keluar tuh waktu kemarin tuh saya tanya itu di 2021 itu ada yang keluar VOC. Bahkan sebelum kemerdekaan, padahal tahun 2019 tuh soal sejarahnya setelah kemerdekaan. Nah, ternyata ada yang VOC. Nah, ini kita coba juga mengaitkan logika antara soal sejarah dengan Pancasila. Oke. Jadi kerajaan Sriwijaya ini dikenal sebagai kerajaan dengan kemampuan angkatan laut yang sangat hebat di masanya. Hal ini membuat kerajaan Sriwijaya dikenal di wilayah yang masuk dalam benua Asia saat ini. Untuk membangun kekuatan, sejarah mencatat bahwa Sriwijaya itu melakukan komunikasi dengan dinasti Tang. Berdasarkan Pancasila, kondisi ini menunjukkan bahwa semenjak zaman pra-kemerdekaan, bangsa Indonesia telah memiliki semangat untuk A. membangun kekuatan militer kelautan, B. membuat gerakan politik luar negeri,
C. Mengajarkan toleransi terhadap yang berbeda keyakinan. D. Menjalin kerjasama dengan bangsa asing. E. Bersikap adil dan bermanfaat kepada seluruh bangsa dunia. Apa kira-kira? Jadi kerajaan Sriwijaya itu punya kemampuan perang atau maritim yang sangat hebat. Kemudian karena itu ya berarti dihargai ya, dihormati oleh bangsa-bangsa di benua Asia gitu ya, atau yang sekarang kita di benua Asia. Tapi ada intinya untuk membangun kekuatan sejarah mencatat bahwa Sriwijaya melakukan komunikasi dengan dinasti Tang. Jadi ada semacam komunikasi yang dilakukan Sriwijaya. Maka berdasarkan Pancasila, kira-kira kondisi ini tuh menunjukkan apa gitu? Semangat apa nih sebetulnya yang dimiliki oleh Kerajaan Sriwijaya ini? Atau semangat yang kemudian dikandung oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, kemudian digali oleh Bung Karno, lalu dijadikan sebagai Pancasila. Nah, semangat yang mana nih? Oke ya, jawabannya adalah D. Ya. Jadi semangatnya adalah menjalin kerjasama dengan bangsa asing. Mengapa nggak yang lain? Karena memang ini yang di apa istilah itu dimunculkan dari soal ini, artinya melakukan komunikasi. Karena data-data lain nggak muncul. Nah, teman-teman harus memahami juga, walaupun tahun 2018 kayaknya, PNS tahun 2018 itu sempat ada semacam kegegeran ya, karena TKP itu nggak bisa dijawab. Dan itu memang terbukti, susah sekali untuk dijawab. Nah, TWK dia selalu punya orientasi untuk bisa dijawab. Maka jangan takut gitu, nggak akan ketemu jawabannya. Agak fokus aja sedikit. Nah, ini mungkin bisa dicatat ya sebagai trik dari saya mengenai manajemen waktu. Teman-teman kalau seandainya di soal manapun, IU, TKP atau TWK ini, kalau TKP nggak usah deh, TWK atau TIU aja lah. Kalau sudah mantengin atau melihat soal itu lebih, karena maksimal waktu ideal untuk mengerjakan satu soal itu tuh maksimal banget tuh 1 menit. Itu selesai maksudnya. Ya. Maksimal itu 1 menit dan itu selesai. Karena kalau seandainya waktu nggak ada, teman-teman nggak bisa lagi ngulang. Kalau waktu yang pernah saya kerjakan itu masih ada flagnya, jadi masih ada kayak apa tuh benderanya gitu. Jadi mana yang kira-kira belum dijawab. Caranya gimana? Caranya nanti kalau nggak ada flagnya itu ditulis aja di kertas buram itu nomor berapa yang kalian tuh ragu. Jadi nanti bisa kembali lagi melihat gitu. Nah, itu akan sangat. Jadi 20 detik, 30 detik udah nggak bisa jawab, mentok itu udah lanjut aja. Tapi jangan sampai lebih dari 3 soal yang ditinggalkan. Maksimal 3 soal yang ditinggalkan. Oke ya, itu sebagai trik.